minionnya. Dan ini bakal jadi kejutan kalau seandainya Uranusnya owning Alter Ego. Bisa saja memenangkan game ini dengan cara tertentu. Uranusnya tadi yang bakal memenangkan dari segi laning phase. Karena kemungkinan besar nanti akan ketemu sama Ripo Pai-nya ini. Tapi balik lagi kalau kita lihat dari Hero Bigoton Alpha yang pastinya untuk saat ini udah ada 5 hero yang bisa kita lihat sekaligus. Sudah ada Isansin, Pakito, Lapu-Lapu, Johead dan juga ada Cecilion. Dan di sebelah kiri tadi sudah ada Granger dan tanpa berpanjang lebar tadi ada Granger siapa aja? Granger, Varsha, Rafaela, Uranus, Harit. Oke. Dibilang bisa dibilang burst nggak ada burst-burstnya nih Pak. Kalau dari Bigoton Alpha, sementara kita melihat ada Uranus yang dimiliki oleh Alter Ego. Bagaimana jawabannya? Ini dia Land of Dawn, kita akan menjadi saksi bersama-sama. Satu game lagi, satu momen lagi di mana nanti kita akan mendapatkan Alter Ego dengan Alter Champs-nya akan menuju ke babak semifinal upper bracket atau para Biget Troopers yang sudah mendukung Bigoton Alpha akan mendapatkan tempat di semifinal upper bracket. Langsung saja kita lihat ke dalam gamenya, dimana kalau misalkan kita lihat Bigoton Alpha lagi mencoba untuk ngambil junglernya, dimana Brans berhasil mengambil purple buff. Sementara kalau dari Leo Murphy sendiri sedang membantu Shelly Boy untuk mengambil Little Wonder yang ada di rivernya. Yap, itu dia di bagian bawah Ripo-nya berhadapan langsung dengan Pai. Pai-nya masih santuy aja, masih bisa melawan. Sementara itu Leo Murphy udah kembali hadir. Rafaelanya lah loh langsung aja berputar-putar memberikan bantuannya terhadap Pai. Dan ini karena sudah berbuka puasa ya. Aku ingin berterima kasih kepada salah satu orang spesialnya Ranger Emas. Yang sudah memberikan saya dan Pak Pulung sedikit cemilan tadi, Coji. Coji harus coba sih. Coji harus coba. Coji harus coba. Apa tuh? Oh pokoknya nanti kita ada di sana ya. Oke, baik. Terima kasih something spesialnya Ranger Emas. Terima kasih seseorang spesialnya Ranger Emas. Boleh. Lala. Branch-nya melakukan farmingan sampai masuk ke dalam pekarangan dari Alter Ego. Sementara KYY melakukan zoning out cukup jauh juga sektornya dengan melakukan flicker terlebih dahulu. Ada Flameshot yang tidak terkena kejar seperti itu. Tapi Desonatanya KYY akankah dia terjebak di bagian belakang. Sementara itu menghantarkan langsung dan ini dia killnya masuk ke arah Shelly Boy. Satu buah Dead Sonata yang tadi masih connect terhadap seorang Ki ternyata dimanfaatkan begitu saja, dan kalau misalkan tadi menurut aku agak miss sedikit memang, dan Shelly Boy-nya ketika dia sudah mendapatkan 1 point kill dia nggak mau berhenti, dia mau lebih sih. Iya, masih ingin dikejar. Andai tadi ada Rondo, mungkin disikat habis ke depan tuh Pak. Iya, dan ngelihat tadi Shelly Boy juga hampir banget tumbangin dari seorang Ki-nya, tapi masih bisa selamat dan diselamatkan juga sama Cecilion. Sementara kalau kita Ki-nya harus tertumbangkan di tangan seorang Udil. Iya, udah terdengar teriakannya sampai masuk ke dalam kuping kita. Bangunin sahur Bang. Nanti atuh baru masih buka lama, puasa. baru buka puasa. Baru buka udah mau sahur aja, Abang sabar atuh. Iya Pai, langsung saja di tonjok 2 kali sama-sama Ripo. Baik banget Ripo-nya, perih banget. Itu gak ada execute sama sekali teman-teman. Itu gak ada execute sama sekali. Ejectornya berhasil untuk melemparkan Leo Murphy, sementara dari Sonata 1 peluru terakhirnya gagal untuk langsung ditembakkan ke bagian depan. Hanya saja Rainbow ada 1 bad impact, masih bisa digocek. Yes, dan untuk kali ini turtle yang pertama sudah diambil sama Bigoton Alpha di tangan seorang Bran. Sementara kalau kita lihat di sini Shelly Boy mencoba untuk poking sedikit demi sedikit. Fatal Attack dikeluarkan di sana. Ada Cecilion yang menggunakan Sanguine Claws dan sakit banget. Harus tertumbangkan rasanya di tangan seorang Ripo. Oke, tapi Ripo-nya mulai dikejar. Udah ada Ionic Ace tadi langsung dikeluarkan, terstun begitu aja. Menghilang sudah Ripo-nya. Sang petinju yang mengisi sarung tinjunya dengan bebatuan yang sangat berat. Hingga memberikan tumbukan yang sangat menyakitkan. Tangan dia sakit juga dong. Iya, Pak. Yang penting damage-nya juga sakit, Pak. Tangan remuk sendiri nggak apa-apa. Yang penting lawan juga tumbang gitu. Cuma kalau sama-sama tumbang ya. Uranus, Pak. Ini berarti Pak Pulung ini tipikal player yang kalau udah dibilang, udah kita temenan aja, masih terobos. Oke, ejectornya berhasil untuk melemparkan langsung Shelly Boy ke bagian depan, sedikit lagi SP tersisa. Dan Shelly Boy kali ini langsung dalam keadaan terancam dan langsung menghilang. Leo Murphy mau mundur ke bagian belakang tapi gak bisa. Rafaela pun menjadi korban. Sementara Udil langsung diketok aja dengan pedang sebesar itu. Ada zaman force-nya. Sedikit lagi SP tersisa dari Matt-nya. Matt masih dalam rebutan bersembunyi dari jangkauan Harit, namun terspot posisinya. Dan dia pun berhasil dilumpuhkan. Gerakan yang bagus dari Ahmad sih tadi. Gokil. Balik lagi sih dengan pergerakan kayak tadi 5-6 kali ini dari poin killnya Bigoton Alpha. Walaupun mereka mendapatkan poin kill yang cukup optimal dan banyak, tapi mereka belum mendapatkan keuntungan. Ini Ahmad harus di shutdown sih jujur ya.
Iya, dari seorang Ahmad sendiri dia udah ngalamin 1 kill, 0 death dan juga 1 assist yang dimana mungkin untuk kill count-nya belum terlalu banyak, cuman lumayan lah untuk nambah-nambahin goldnya dia. Sementara kalau kita lihat balik lagi ke middle lane-nya, dari Shellyboy, Murphy dan juga Pai di sini sakit banget tadi 1 kali serangan dari seorang Brans dan langsung ada Desonata dikeluarkan, Sanguine Claws juga dikeluarkan, tapi belum ada yang terjebak dari kedua belah tim. Oke, udah ada 1 Mountain Shocker tadi dikeluarkan, sementara kayak Unstable Force-nya langsung nabrak dan berhasil untuk melemparkan. Terpas banget masuk ke dalam Sanguine Claw yang dimiliki oleh itu Cecilion ya. Pai-nya juga dalam ancaman dikejar dan bahkan Ripo-nya datang. Pai sepertinya harus tumbang di tangan Ripo. Sakit banget tadi Ripo dari kekuatan seorang Pakito. Ini udah bener-bener gimana ya untuk Uranus itu tadi dari Ari sakit banget cuy. Jujur tapi ya, aku lebih berfokus sama itu tuh liatin tuh. Teman-teman Bigetron Alpha. Wuset. Wah! Gila, taunting luar biasa. Taunting yang sangat luar biasa. Bigetron Alpha berlima tiba-tiba ngomong Alter Ego, go. Gila, ini next level taunting parah coy. Kita hanya tinggal menunggu dari Alter Ego apakah mereka meneriakan Bigetron program to win. Tolong Bang Patrick, Ko Edwin tolong mic check Bigetron Alpha tolong. Buat itu ya Allah itu seru banget. Tolong dikeluarkan dengan cepat. Tolong dibikin ya. Kita butuh itu. Itu pasti lucu banget sih, asli gak bohong. Iya, cuma kalau kita lihat sekarang balik lagi di top lane-nya dari seorang Ahmad. Oh, masih bisa sustain, tapi sepertinya masih di flickernya seorang Ahmad bisa menghilangkan seorang Ahmad. Cuma dibalikin sama Rafaela dari Real Murphy. 1 untuk 1 pertukaran yang bisa dibilang masih cukup adil sebenarnya bagi teman-teman dari Alter Ego. Namun Bigetron Alpha mereka masih lead gold sampai dengan 3.000. 6 berbanding 9. Turtle selanjutnya bakal menjadi ancaman bagi Alter Ego kalau seandainya diamankan oleh Bigetron Alpha. Iya, dan tadi itu momennya luar biasa pas banget loh. Kayak di game ketiga nothing tulus banget mainnya Pak. Yang penting tabrak aja dulu gitu. Dan ini Unstable Force-nya itu kayak udahlah tabrak aja gitu. Dan ingat gak sih ketika kita tahu sendiri bahwa Ki dia menggunakan Jawhead ini emang agak sedikit on point ya. Ingat gak sih ketika dia menghadapi teman-teman dari EVOS Legends? Bener-bener all out banget. Teriakan demi teriakan juga dilontarkan. Pas sementara kayak di bagian tengah ini dia sedikit lagi SP Trisha dan dia pun udah nggak bisa bertahan. Sementara itu untuk Rainbow bersembunyi dari dalam rerumputan. Murphy jaraknya begitu dekat. Ada satu bad impact begitu menyakitkan. Sementara itu untuk Shellyboy yang terlalu maju ke bagian depan dan Shellyboy mau menghilang. Ditutup oleh Murphy. 2 dari Alter Ego pun kali ini menjadi korban lewat fight barusan. Oke, dan kalau kita lihat ini sangat-sangat tidak menguntungkan sekali untuk Alter Ego karena dengan hilangnya 2 hero yang dimiliki, ini udah menjadi suatu modal untuk Bigetron Alpha makin kuat lagi di early-nya. Kalau misalkan tempo dari Bigetron Alpha masih bisa ditetapkan dan masih bisa distabilkan, ini menjadi satu yang sangat berbahaya banget untuk tim Alter Ego. Dan lihat setup turtle-nya benar-benar langsung diamankan begitu saja. Dan 1 buah pause pun. Oi caster banyakin buka dulu. Berbukalah dengan yang masih jomblo karena yang jomblo belum ada pasangan. Alter Ego, go. Bujet. Masih mendukung dong. Masih di game yang ketiga dan kita kembali lagi di game yang ketiga Back to Land of Dawn. Yes, dan kalau kita lihat sekarang yang ada di map sekarang ada banyak banget hero dari tim Alter Ego yang berada di top lane. Sementara kalau kita lihat dari bottom lane-nya ada pertarungan antara Pai yang melawan Ripo. Kalau misalkan kayak gini setupnya emang lebih ke arah bottom lane sih. Tapi jujur ya bottom lane-nya malah belum hancur sama sekali. Dan Pai masih benar-benar 1v1 situation yang mana belum ada hasil yang benar-benar kelihatan dari teamfight 1v1-nya. Tapi di arah top lane key-nya mulai terancam. Oke, itu dia Pedro yang dikeluarkan tapi Murphy lihat aja sakit banget dan bad impact-nya udah mulai berasa. Ada bad piece juga dikeluarkan walaupun sekarang jaraknya tidak terlalu bermanfaat ataupun bisa dimanfaatkan oleh Buset, sakit banget. Apa itu bad impact-nya? Bad impact yang pelan-pelan berubah menjadi bad habit kali ini. Rainbow cukup mengerikan dengan 1 buah Cecilion-nya kali ini. Iya, dan kalau kita lihat sekarang bagian top lane dari seorang Alter Ego sendiri juga open banget lah untuk seorang Matt dan juga Brans di push pelan-pelan. Mid juga sudah hancur. Blade of Despair buat Matt. Tinggal bottom ya. Waduh, ini sih 1 kali angkat ketek jedar gitu kan dengan Bell Strike. Seperti yang dibilang sama Bang KB tadi, maju tinggal maju dari seorang Ki. Harus mundur dulu dan tinggal 2 bar aja, tapi Petres dikeluarkan di sana harus ada yang tumbang dari Rafaelanya karena Cecilion. Cuman Ripo-nya pede banget ke depan, langsung loncat aja dari matnya. Belum kena siapa-siapa, belum bisa menumbangkan lebih banyak orang lagi dari kedua belah tim. Dan 2
22 detik sebelum Lord yang pertama kali ini dengan perbedaan network. Dan sekarang sepertinya Land of Dawn sudah siap kembali untuk memberikan tayangannya kepada kita. Bener banget, dan tayangan ditampilkan sekarang bottom lane dari seorang alter ego yang dicicil pelan-pelan sama Brands. Ini udah open banget bagi seorang Bigoton Alpha, karena dari Bigoton Alpha sendiri turretnya masih utuh. Dan ini Brands tinggal jalan aja ke Lord gitu loh. Dia udah punya durability. Dia juga udah bisa dibilang backup damage-nya cukup banget dari sisi lane Rainbow. Apalagi mengingat dari talentnya Rainbow sendiri, dia dalam keadaan mystery shop dan dengan KDA 105. Lihat dia ahead jauh banget. Dia bahkan mau OTW Winter. Buset, itu udah punya COD, udah punya lighting ya. Gue penasaran stacknya udah berapa sekarang ya? Stack pro player tuh kalau menit 9 ini ada berapa ya? Itu mungkin yang belum kita bisa lihat ya, kayak Aldo, kayak Cecilian itu belum kita bisa lihat stacknya. Termasuk Elis. Karena menurut aku itu cukup penting loh. Penting kan? Penting, karena kita bakal ngelihat bagaimana efektivitas farming dari Elisnya sendiri. Dia untuk mendapatkan 50 stack. Benar. Bahkan kalau ini kita penasaran banget. Kalau gue mungkin di menit ke hampir 10 kayak gini, stack gue gak banyak-banyak banget gitu loh. Karena gue gak ngerti-ngerti juga. Lah ya. Pak, nggak 3 juga, Pak. Enggak, gue juga penasaran sih sama kekuatan dari Bigoton Alpha. Karena mengingat Lordnya sekarang sudah diambil walaupun belum enhance. Apakah ini bakal menjadi sesuatu yang bakal merubah alur permainan? Ini merubah jalur permainan. Kalau seandainya Pai-nya ditangkap, lihat bagaimana Pai dikejar-kejar. Pai-nya pelan-pelan dikejar sama Brands dan juga Ki masih punya flicker untuk melarikan diri. Sementara melewati turret yang ada di middle lane dari Bigoton Alpha. Terus dikejar. Rainbow masuk ke dalam, langsung dia jatuh, dihilangkan sama seorang Rainbow. Sesuai dengan pertanyaan Choji tadi, apakah akan mengubah dari Lordnya? Ya, mengubah karena posisinya 4 lawan 5 dan lagi. Bigetron Alpha membernya menyorakan alter ego. Go! Again and again kita mendengar suara seperti itu. Yes. Kita belum mendengar dari alter ego menyebutkan Bigetron program to win. Kalau kita lihat dari seorang Ki-nya berhasil mengelumpatkan seorang Jelly Boy harus tumbang sepertinya. Sementara Ahmad zaman force dikeluarkan cuma masih kena gebrekan dari seorang Matt. Dari Bastaret seorang alter ego sementara itu masih bisa untuk ditahankan. kali ini Palia Raja pengen berusaha untuk maju ke bagian depan. Dan juga Ripo-nya harus keluar sebentar. Tapi untuk KYY siapa lagi yang akan menjadi korban dari ejektornya. Udah ada satu pukulan langsung masuk karya rahang dari Uranus. Sementara Webina udah mulai hadir juga. Sakit banget. Pedangnya langsung dilumpuhkan. Ini dia Parsianya. Parsia langsung menghilang. Bastaretnya Yisan Sin down untuk kali ini. Tapi Dabelke juga udah dapatkan. Bigetron Alpha melaju ke babak selanjutnya. And then game ketiga di bawah 15 menit. Di bawah 15 menit sesuai dengan dugaan kita, di mana game yang ketiga biasa mereka lebih agresif. Dan lihat bagaimana